Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu tentang kisah perang Fijar dan perjanjian Hilful Fudul. Ini dua kejadian yang saling beriringan yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi kajian Sirah Nabawiyah ini meliputi sejarah kehidupan beliau, baik itu pada saat sebelum kelahiran, setelah kelahiran, pada saat masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai diangkat beliau menjadi Rasul, dan setelah beliau menjadi seorang Rasul dan sampai wafatnya ya. Dan masing-masing ini memiliki ibrah ataupun pelajaran, walaupun dari sisi pendekatan hukum ya perlu untuk dipilah dan kita pilih lebih lanjut, karena kalau dari sisi hukum ini domain daripada ulama usul fikih, mereka yang membahas segala sesuatu yang disandarkan kepada kita, kepada Nabi kita, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, mimma yasluhu an yakuna dalilan ya, yang bisa dijadikan sebagai dalil, itu adalah pengertian dari sisi ataupun menurut para ulama usul fikih ya. Sedangkan ulama hadis ya mensifati ataupun mendefinisikan hadis nabawi itu segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau, perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, baik itu beliau sebelum diangkat jadi Rasul ataupun setelah diangkat jadi Rasul, tidak kaitan langsung dengan masalah hukum ya. Nah, apa yang terjadi pada beliau pada masa kanak-kanak ataupun pada masa remaja ini, ya diantaranya adalah perang Fijar, yang dalam definisi Fijar itu bermakna penyelewengan ataupun juga bisa bermakna kedurhakaan. Kenapa dinamakan demikian? Karena peperangan ini telah menodai kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Jadi tanah haram yang ada di Mekah dan sekitarnya, dan juga bulan-bulan haram yang sejak zaman jahiliyah sudah berlaku ketentuan itu. Bulan haram ada 4 dalam 1 tahun Hijriah, ada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi pada bulan-bulan haram yang 4 ini tidak boleh melakukan peperangan. Mereka orang-orang zaman jahiliyah hobinya perang. Nah, mereka istirahatnya berada di 4 bulan haram ini, tidak boleh melakukan peperangan. Nah, ternyata terjadinya perang Fijar ini pada salah satu di antara bulan-bulan haram, yaitu yang pada musim haji ya. Jadi pada bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Jadi itulah musim-musim haji yang
memang sejak zaman dahulu juga sudah dilakukan. Sejak sebelum disyariatkannya haji dalam Islam itu sudah ada pada saat zaman jahiliyah, walaupun pelaksanaannya tidak sebagaimana sempurna sebagaimana yang di saat diajarkan oleh ajaran Islam. Adapun pihak yang terlibat ada suku Quraisy bersama Bani Kinanah. Ini dua suku yang saling bekerja sama atau berkoalisi ya, ataupun saling membantu pada saat dulu melawan Bani Qais Ailan, dan terjadinya di pasar Uqas yang ada di Mekah. Sebagaimana yang pernah kita bahas ya, bahasanya ada pasar-pasar yang menjadi jujukan para pedagang Arab pada saat dulu. Jadi kita ulangi lagi petanya ya. Ada 3 pasar utama dan ada 10 pasar pendukungnya. Adapun sebab terjadinya perang Fijar ini di antara para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu karena penangguhan hutang Qais Ailan yang kepada Bani Kinanah dalam tempo yang sangat lama. Jadi tidak membayar hutang, sudah jatuh tempo sehingga ditagih oleh Bani Kinanah ini. Kemudian ada lagi yang berpendapat salah seorang dari Bani Kinanah bermegah-megahan di pasar Uqas di hadapan Bani Qais Ailan. Jadi biasa ya, sudah menjadi tradisi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu pada musim yang telah mereka sepakati ya, di pasar-pasar yang menjadi jujukan itu menjadi ajang pertunjukan bagi yang punya keahlian tertentu, itu menampilkan keahliannya di pasar ini supaya masyarakat menjadi tertarik ya, takjub dengan keahliannya. Ada yang ahli duel, ahli gulat menunjukkan keahliannya. Ada yang ahli dalam bidang menunggang kuda menunjukkan keahliannya. Ada yang ahli dalam bidang syair juga menunjukkan keahliannya. Ya seperti itulah pada zaman itu ya. Mereka saling membangga-banggakan keahlian masing-masing ya, termasuk dalam hal ini Bani Kinanah bermegah-megah di pasar Uqas di hadapan Bani Qais, yang menjadikan Bani Qais ini agak tersindir ya, ataupun sakit hati. Ada juga yang berpendapat terjadinya itu karena ada penodaan terhadap gadis jelita dari Bani Qais oleh seorang pemuda Mekah. Kemudian ada lagi yang berpendapat seorang dari Bani Kinanah bernama Al-Barad membunuh 3 orang dari Bani Qais Ailan. Ini yang saya kira pendapat yang lebih mendekati kepada fakta ya. Jadi pada saat dulu diceritakan ada seorang Raja Hirah. Hirah ini berada di kota tua ya. Hirah ini kota tua yang berada di selatan Kufah. Kufah itu ada di Irak kalau sekarang ini ya. Jadi ada seorang raja yang punya harta banyak yang bernama Nu'man bin Mundhir ini. Dia punya barang dagangan yang banyak, ingin dijual di Mekah, di pasar Uqas ini. Kemudian memberikan tawaran, siapa yang sanggup mengawal barang dagangannya itu dengan aman. Karena pada zaman dulu ya, masih sangat sepi, perlu menempuh perjalanan yang panjang, dan di jalan-jalan itu tidak sedikit para perampok, para penyamun, para pencuri, sehingga sangat dikhawatirkan barang dagangan yang sangat banyak ini nantinya tercuri pada saat di perjalanan. Maka sang raja memberikan tawaran ya, kepada siapa-siapa yang punya keahlian dalam bidang pengawalan, siapa yang sanggup mengawal barang dagangan ini aman sampai dengan Mekah. Nah, maka disinilah ada seorang yang memberikan ini kesanggupan, yaitu Al-Barad ini.
Dia dari Bani Kinanah dan juga Urwah. Urwah ini dari kabilah yang lain, masing-masing mendapatkan peluang. Jadi akhirnya oleh Nu'man diberikan kepada Urwah ini. Nah, ini membuat sakit hati ya. Jadi rupanya pada awalnya yang berkesempatan untuk mengawal adalah Al-Barad ini, ternyata si pemilik barang ini memberikan kepercayaan kepada Urwah. Nah, karena dia merasa tersaingi, itulah ada semacam sakit hati pada diri Al-Barad ini dan mengajak kawan-kawannya ya untuk bukan duel, tapi pada saat di perjalanan itu mencegat dan akhirnya merampoklah dan pada akhirnya membunuh si Urwah dan kawan-kawannya ini. Nah, jadi itulah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Fijar ini, dan ini terjadi berlarut-larut. Walaupun yang berperang itu antara personal, tetapi masing-masing ini ya pada masa jahiliyah itu masing-masing saling punya keterkaitan ya, saling bantu-membantu di antara kelompoknya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang. Bahkan menurut ahli sejarah terjadi beberapa hari dalam rentang waktu kurang lebih sampai 4 tahunan dalam bulan tertentu ya, tapi tidak terus-menerus. Pada saat awal peperangan itu kaum Quraisy terdesak dan masuk ke Al-Haram. Sementara lawannya menahan diri dan dilanjutkan pada tahun depannya. Karena bulan-bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah kan akhir-akhir ya. Pada akhir-akhir tahun kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya. Dan ini dinamakan Fijar karena terjadi pada bulan haram yang secara bahasa itu adalah bermakna penyelewengan ataupun kedurhakaan tadi. Nah, kurang lebih seperti itulah terjadinya perang Fijar yang pada saat itu ya bisa kita saksikan. Ini peta yang pernah kita sampaikan. Ada pasar utama yang ada di sekitar Mekah ini, yaitu pasar Uqas, berasal dari kata at-ta'akkus yang artinya menarik perhatian orang, tempat saling membanggakan diri antara Mekah dan Taif, lebih dekat ke Taif, yaitu digelar pada tanggal 1 sampai 20 Dzulqa'dah. Dan ini paling terkenal, paling besar, dan di sana kumpul para pedagang di seluruh jazirah Arab. Di seluruh masyarakat jazirah Arab saling datang, terutama mereka berlomba ataupun saling memamerkan dalam bidang keterampilan, khususnya dalam bidang syair itu. Kemudian bergeser ke pasar Madinah ini dari kata-kata Al-Jannah yang artinya taman, yaitu berada di bawah Mekah atau Wadi Fatimah, dari 20 Dzulqa'dah sampai dengan terlihat hilal bulan Dzulhijjah. Dan bergeser ke pasar Al-Majaz, tempat bertolaknya haji saat itu ke Arafah, 3 mil dari Arafah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 8 Dzulhijjah, sambil mereka mengisi air sebelum berangkat ke Arafah ini. Nah, itulah kurang lebih peta yang bisa kita saksikan, dan terjadinya di sini adalah di pasar Uqad yang ya awal musim haji ini, kemudian berlanjut secara berurutan sampai pada 4 tahun berturut-turut tadi. Nah, sama sekalian, pada saat itu umur dan peran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan bahwa umur beliau 15 tahunan. Dan pendapat yang kedua mengatakan umur beliau 20 tahunan. Sedangkan pendapat pertengahan untuk menggabungkan antara dua pendapat ini kemungkinan terkait dengan lama peperangan, tadi sudah kita singgung ya. Perang ini tidak terjadi 1-2 hari tapi sampai 4 tahun. Ya bisa jadi 15 tahun sekian sampai dengan menjelang beliau usia 20 tahunan itu. Sedangkan peran beliau di sini membantu paman-paman beliau yang berperang. Ada pendapat yang pertama mengatakan beliau mengambil panah, sedangkan pendapat kedua ikut melempar panah. Sedangkan pendapat pertengahan, ketika remaja beliau mengambil panah
di akhir perang beliau turut melempar panah. Ini penggabungan daripada dua pendapat itu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak melihat dari sisi latar belakangnya ya, tapi dari sisi bagaimana keterlibatan Rasulullah SAW pada saat itu yang secara hikmah dan pelajaran bisa kita ambil beberapa poin. Bahwasanya di situ ada persiapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW ini menjadi pribadi yang punya sifat berani ya, menunjukkan keberanian Rasulullah dalam perang. Jadi memupuk keberanian beliau, dan pada saatnya nanti memang pengalaman ini diperlukan ya. Banyak perang-perang yang akan beliau hadapi kelak dalam sejarah kehidupan beliau sejak nanti beliau berhijrah ke Madinah, sejak perang Badar sampai dengan akhir peperangan beliau lakukan yaitu perang Tabuk. Itu beliau hadapi dan beliau memimpin sekian banyak peperangan. Ada perbedaan di antara pendapat yang terkenal. Peperangan yang beliau lakukan baik besar atau kecil itu sampai dengan 27 kali jumlahnya ya. Sedangkan ekspedisi yang beliau tidak ikut terlibat di dalamnya itu sampai dengan 47 kali. Itulah sirah kehidupan beliau nantinya ya. Jadi untuk menghadapi sekian banyak tantangan di masa-masa yang akan datang, beliau perlu dididik menjadi pribadi yang pemberani. Beliau orang yang paling berani di antara para sahabat dalam berbagai macam peperangan ya. Beliau memimpin di garis depan, tidak takut mati. Bahkan para sahabat banyak yang berlindung di belakang beliau, terutama pada saat perang Badar ataupun perang Uhud. Berbeda antara seorang yang hanya memiliki ilmu tanpa pengalaman dan memiliki ilmu sekaligus pengalaman. Biasanya kalau dalam perusahaan ya, HRD ingin menerima SDM baru, maka yang hanya sekedar memiliki ilmu tanpa pengalaman ini dinomor duakan, yang didahulukan yang punya ilmu sekaligus dia punya pengalaman. Pengalaman kerja berapa lama itulah dia punya skill yang sudah terasah, sudah terampil, sudah terbukti, itu yang dibutuhkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hikmah yang bisa kita ambil pada poin pertama ini. Jadi beliau adalah seorang pribadi yang pemberani. Pada saat masa-masa remaja ini terlibat beliau keterlibatan Rasulullah dalam aktivitas masyarakat sejak muda. Selayaknya seorang dai berada di tengah masyarakatnya, dan selayaknya seorang dai mengetahui keperluan masyarakat dan terdepan dalam menyediakan keperluan masyarakatnya. Adapun kalau masa kini itu dibutuhkan pendidikan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Artinya para generasi muda ini kita butuhkan sebagai regenerasi dan juga pelanjut perjuangan dan juga kiprah yang telah dilakukan oleh bapak kakeknya. Jadi karena perjuangan kita ini tidak berhenti sampai di sini, dalam berbagai macam organisasi itu diperlukan yang namanya regenerasi. Anak-anak muda itu perlu kita libatkan dalam setiap aktivitas supaya mereka pada saatnya nanti menjadi pemimpin ya pada masanya. Nah, itulah yang dialami oleh Rasulullah pada saat dulu. Beliau terlibat dalam dinamika di masyarakat yang terjadi pada saat itu, termasuk kaitannya dengan masalah peperangan ini. Sedangkan pada peristiwa berikutnya yaitu Hilful Fudul, artinya adalah perjanjian yang dilakukan antara Al-Fudul. Al-Fudul ini bisa bermakna orang-orang yang mulia atau orang-orang yang tersisihkan. Nah, nanti ada ceritanya ya. Jadi penyebabnya ini juga berbeda pendapat antara satu ahli sejarah dengan yang lainnya. Sebagian mengatakan sebagai salah satu dampak dari perang Fijar, dan pendapat lain mengatakan pemicunya adanya seseorang yang diambil hartanya secara zalim oleh pihak yang memiliki pengaruh kuat. Orang tersebut naik bukit
membaca syair yang berisi meminta bantuan atas kezaliman pada dirinya. Ini dari kabilah Zubaid atau kabilah Zabid dari Yaman ya. Jadi Mekah menjadi tujuan tempat berdagang. Banyak kabilah yang datang dari luar Mekah termasuk dari Yaman datang ke Mekah. Nah ternyata barang dagangannya ini dibeli oleh tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Diambil harta barang dagangannya ini sangat banyak, tetapi diulur-ulur pembayarannya. Dia berjanji pada waktu sekian, ternyata ketika ditagih nggak dibayar, sampai kehilangan kesabaran si orang dari Yaman ini. Akhirnya beliau minta pertolongan kepada orang-orang Quraisy yang ada di sana. Tidak ada yang menanggapi secara serius. Kemudian dia naik ke bukit Abi Qubais yang ada di sekitar Mekah. Maka saat itulah dia membaca syair-syair ya. Kalau orang-orang Arab ini tertarik dengan syair-syair yang memberikan, atau di situ ada unsur curhat, pengaduan tentang kezaliman yang telah dia rasakan. Maka di antara orang-orang Quraisy ada pamannya Nabi sendiri, yaitu Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau mendatangi si orang atau pedagang yang mazlum atau yang terzalimi ini dan mengajak tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Jadi tokoh-tokoh Quraisy akhirnya datang dan mereka melakukan perjanjian. Jadi disebut Hilful Fudul karena dilakukan oleh para pembesar Quraisy pada saat itu. Mereka orang-orang yang terhormat, yang mulia ya, berkumpul di sana. Ada beberapa kabilah, ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muthalib, ada Asad bin Abdul Uzza, ada Zuhra bin Kilab, ada Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah tokoh yang bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi dan melakukan perjanjian, mengukuhkan kesepakatan berdiri di samping tiap orang yang teraniaya di Mekah serta membelanya. Tiap orang yang berbuat dolim, kedolimannya harus dibalaskan. Nah, termasuk saat itu si tokoh yang mengambil barang dagangan tanpa bayar tadi, yang bernama Al-As bin Wa'il tadi, akhirnya tidak berkutik karena tokoh-tokoh yang lain memberikan tekanan seperti ini. Maka dengan mau tidak mau dia harus membayar harga dari barang dagangan yang telah dia ambil itu. Itulah latar belakang terjadinya yang saya kira lebih valid, dan ini dialami Rasulullah terjadi pada saat usia beliau sekitar 20 tahunan ini ya. Nah, walaupun ada ya beberapa hadis ya yang dalam hal ini memberikan penguatan ya, terhadap peristiwa Hilful Fudul ini. Walau perjanjian untuk memerangi kezaliman tersebut dilakukan pada zaman jahiliyah, pada saat beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul, dan dilakukan oleh orang-orang yang belum memeluk Islam dalam majelis musyawarah mereka, Rasulullah SAW bersabda tentang Hilful Fudul sebagai berikut ini, yaitu diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syahidtu hilfal fudul ma'a umumati wa ana gulam. Saya menyaksikan hilful fudul bersama dengan paman-pamanku padahal aku masih kecil. Fama uhibbu annali humrun na'ami wa anni nakastuhu. Tidaklah kusukai bila aku mempunyai unta merah tapi harus membatalkan sumpah ini. Unta merah itu adalah unta yang termahal pada saat dulu ya, pada zaman jahiliyah dan sesudahnya pada zaman Islam ya. Unta merah adalah tunggangan yang paling bergengsi saat itu. Jadi beliau walaupun diberikan unta merah itu tidak lebih disukai daripada harus membatalkan Hilful Fudul. Ini menunjukkan betapa mulianya perjanjian Al-Fudul ini yang dilakukan pada masa jahiliyah itu.
Kemudian diceritakan dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Mauhibbu annali bihilfin hadartuhu fi dar ibni Jud'an humrun na'am walau tu'itu lahu lahbabtu." Tidaklah onta merah lebih kusenangi daripada peristiwa Hilfudul yang aku turut serta di rumah Ibnu Jud'an. Jika aku diajak lagi untuk melakukannya, maka aku akan memenuhinya. Jadi ini juga menunjukkan walaupun terjadinya Hilful Fudul itu pada masa jahiliyah, tetapi dikuatkan oleh hadits ini sehingga ini juga masih berlaku ya, dan nanti ada penjelasannya, itu pun masih berlaku terus. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, laqad syahidtu hilfan fi dari ibni Jud'an mauhibbu anna li bihi humrun na'am walau tu'itu bihi fil Islam lahbabtu. Aku menyaksikan peristiwa Hilfudul di kediaman Ibnu Jud'an. Ini lebih kusukai daripada mendapatkan unta merah. Jika aku diajak itu seperti itu pada masa Islam telah ada, maka akan aku penuhi. Diceritakan oleh Al-Baihaqi. Inilah beberapa hadis yang saling memperkuat antara satu dengan yang lain, walaupun terjadinya pada masa jahiliyah dan pelakunya itu adalah tokoh-tokoh yang belum mengenal Islam saat itu, tetapi ini sesuatu yang baik ya, dan ini berbeda dengan tradisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kalau masyarakat jahiliyah pada umumnya mereka memiliki sifat yang fanatik kepada golongannya masing-masing. Baik itu benar atau salah, itu mereka nggak mempedulikan ya. Itu yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Tetapi ini sesuatu yang unik. Kezaliman yang dilakukan oleh sesama kabilahnya itu harus dilawan. Walaupun sesama kabilahnya, sesama keluarga besarnya, dan orang terzalimi dari kabilah yang lain. Nah inilah uniknya ya. Hilful Fudul adalah sesuatu yang unik yang berbeda dengan tradisi ataupun kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu. Nah, walaupun ada juga yang berpendapat agak berbeda ya, Hilful Fudul ini dalam rangka untuk menyelamatkan Qatul, yaitu anak gadis dari desa Khotham dari penculik yang bernama Nabilah bin Hajjaj. Kemudian ada lagi yang berpendapat Hilful Fudul membuat Bani Hashim dan Al-Muttalib ini membela Nabi yang terzalimi kelak. Ini pendapat Syekh Munir Al-Ghutban. Dan Hilful Fudul ini masih berlaku hingga setelah Nabi wafat. Ini yang saya katakan tadi, di mana pada saat terjadi pada Husain bin Ali pernah hampir hendak menyeru di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, kepada pemegang perjanjian Hilful Fudul saat bertikai dengan Walid bin Utbah bin Abu Sufyan. Berkata Ibnu Zubair, aku bersumpah demi Allah, sekiranya Husain menyerukan untuk berperang kepada perjanjian Fudul, aku akan menghunuskan pedang ini serta berdiri bersama Husain sampai ia diberikan hak-haknya atau kita akan mati semua. Jadi ini nanti ya, setelah sepeninggal Khulafa Rasyidin ya, terjadi fitnah yang luar biasa. Ada fitnah tentang masalah politik ya, tentang masalah kekuasaan antara Ahlul Bait dan antara para sahabat yang lain saat itu, perbedaan-perbedaan pendapat yang meruncing. Kita tidak memperdalam soal itu ya. Para sahabat ini adalah generasi yang mulia, tetapi karena memang terjadi provokasi-provokasi baik itu dari orang-orang Yahudi, orang-orang Khawarij ataupun orang-orang Syiah pada saat berikutnya, itu akhirnya terjadi konflik yang luar biasa terjadi di antara barisan kaum muslimin ya. Nah, termasuk di sini kita ambil ibrahnya, Husain ini tidak mungkin Husain bin Ali dan Ibnu Zubair tidak memahami syariat atau melanggarnya. Nah, dalam menilai sesuatu layaknya kita tidak hanya terpaku pada kemasan, namun juga mampu melihat substansi ataupun esensinya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari peristiwa-peristiwa ini dalam persoalan yang kaitannya dengan istilah-istilah ya. Ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ibratu bil musammayat la bil asma. Ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil itu dari esensinya, bukan dari judul ataupun dari sisi istilah-istilahnya ya.
Kadang-kadang ada suatu istilah yang bisa bermakna baik atau juga bisa bermakna yang kurang baik. Itu tergantung kita dalam memaknai istilah tersebut ya. Jadi kita jangan terpaku pada sisi dohirnya, tapi yang lebih penting adalah esensi ataupun isinya, substansinya. Misalnya begini ya, contoh tentang istilah nasionalisme. Kalau nasionalisme ini kita maknai, kita membela tanah air, kita membela negara kita dari serangan musuh-musuh kita, maka ini adalah sebuah iktikad ataupun sebuah iktikad dan juga ini ya, kebaikan, tekad, semboyan dan juga ide yang bagus ya. Jadi pada saat bagaimana Pangeran Diponegoro dulu, pahlawan-pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan, ada Imam Bonjol, ada Diponegoro, ada Cut Nyak ya, mereka-mereka adalah para pahlawan kita yang membela tanah airnya. Maka ini sekaligus juga bisa bermakna fisabilillah ya. Karena membela sejengkal tanah yang kita itu adalah hak kita, itu adalah termasuk jihad fisabilillah, termasuk yang kaitannya pada saat perang mempertahankan kemerdekaan kita. Pada peristiwa 22 Oktober yang tercetus, akhirnya kita peringati dengan Hari Santri, ketika kaum atau tentara sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan, maka itu juga bisa bermakna fisabilillah. Itulah makna nasionalisme yang tepat. Tetapi kalau kita maknai nasionalisme, kita hanya berpikir sempit hanya untuk negara kita tanpa mempedulikan kepentingan negara lain ataupun meremehkan perjuangan dari negara lain, maka ini berarti maknanya yang tidak tepat ya. Misalnya kalau ada seseorang yang mengatakan yang penting kan kita di Indonesia, memikirkan di Indonesia, kita nggak mempedulikan yang lainnya, sehingga urusan misalnya kalau dulu ya urusan Palestina itu adalah urusan warga negaranya, kita masih banyak di tetangga kita yang juga perlu untuk pertolongan. Kenapa kita perlu memberikan bantuan kepada warga negara Palestina? Nah, misalnya ya, kalau ada makna nasionalisme yang seperti ini, berarti ini tidak pada tempatnya ya. Jadi sesuatu kita jangan hanya melihat pada sisi zahir kemasannya, tetapi yang dilihat adalah sisi substansinya. Sebagaimana yang sudah ya ini sekarang sedang berjalan proses demokrasi ini dengan adanya pemilihan umum ya. Ada sebagian di antara kelompok-kelompok aktivis Islam yang tidak ikut terlibat dalam proses pemilu ini. Dengan dalih misalnya yang mereka dalihkan itu bahasnya demokrasi ya, itu adalah sistem kafir misalnya. Kemudian pemilu itu adalah dilahirkan atau anak kandung dari demokrasi ini. Sehingga apabila kita terlibat dalam proses demokrasi, maka ini kita terlibat dalam sistem yang kufur. Nah, itu ya barangkali pernah kita dengar statement seperti itu ya, sehingga mereka tidak ikut terlibat dalam proses pemilu. Ya mereka golput lah, tidak ikut memberikan suaranya pada saat proses ini. Akhirnya karena umat Islam yang seperti ini tidak ikut terlibat dalam memberikan suaranya, nah yang memilih adalah orang-orang yang mungkin yang pada umumnya yang ya mayoritas mungkin kurang paham dengan Islam misalnya ya, sehingga iman-iman ya, suara mereka harusnya diberikan kepada calon yang mengerti atau yang paham, yang lebih bertakwa misalnya. Kalau tidak diberikan dukungan dari kelompok-kelompok ini, akhirnya yang dimenangkan adalah kelompok lainnya. Allahu a'lam. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu untuk diluruskan ya, karena dalam Islam ini sistem yang sangat lengkap ya sebenarnya ya. Dan Islam ini tidak anti ya kepada persoalan yang terkait dengan demokrasi ini. Dalam sirah nabawiyah pun nanti akan bisa kita ambil pelajaran betapa Nabi Muhammad sendiri dari sisi pengambilan kebijakan ataupun keputusan itu beliau tidak secara otoriter ya, tapi beliau mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah. Jadi syura itulah merupakan sistem Islami yang sangat
ideal. Dan di dalam demokrasi sendiri itu ada sisi, memang ada himpit atau ada irisan ya antara musyawarah dengan demokrasi ini. Nabi sendiri sangat mengedepankan persoalan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ya, nanti misalnya dalam persoalan beliau mengambil keputusan pada saat perang Uhud, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, apakah kita bertahan di Madinah atau keluar untuk menjemput orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, ternyata ada sebagian dari kelompok tua yang berpendapat sebaiknya kita sendiri, kita ikut ini ya, kita bertahan di Madinah, tidak keluar dari kota. Kemudian kelompok-kelompok yang muda, terutama yang belum ikut berkiprah di perang Badar, itu mengusulkan supaya ikut keluar dari Madinah. Akhirnya beliau ikuti suara mayoritas. Nah, ini kan contoh ya, beliau mengambil keputusan dari suara mayoritas, walaupun secara pribadi beliau sebenarnya lebih cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Beliau ambil keputusan untuk menjemput orang-orang pasukan Quraisy itu keluar Madinah, dan Allah mentakdirkan ternyata kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Nah, jadi pada saat kalah pun beliau tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya kita harus keluar Madinah. Ketika pendapat itu sudah diambil, maka resiko itu ditanggung bersama. Beliau tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, dan orang-orang munafik saat itu memberikan kasak kusuk bahasanya kalau seandainya kita bertahan di Madinah, maka kita tidak akan mendapatkan kekalahan seperti ini ya. Jadi pada awalnya kaum muslimin berjumlah 1000, berhadapan dengan orang-orang Quraisy 3000. Nah, ternyata dari 1000 kaum muslimin ini 300 pulang ke Madinah, hanya 700 yang lanjut. Nah, 300 itulah merupakan orang-orang munafik. Jadi akhirnya Allah memberikan dengan peristiwa ini bisa terseleksi siapa yang betul-betul muslim, yang iman kepada Nabi, dan siapa yang munafik. Nah, itu bisa diseleksi dari peristiwa peperangan itu. Jadi kembali kepada masalah ini, kita melihat pada substansi esensinya, tidak pada kemasan. Memang demokrasi ini tidak ideal ya. Tidak ideal ya. Demokrasi ini adalah pilihan yang teknis atau yang strategis, bukan pilihan ideologis ya. Ini hanya proses saja. Karena kalau demokrasi ini kan menyamakan ya antara suara orang yang soleh, Pak Kiai ya, dengan orang ahli maksiat, itu disamakan. Nah, itu dari sisi situnya ya. Padahal kalau dalam Islam ini harus dibicarakan baik-baik dalam sebuah musyawarah untuk memilih dalam siapa yang layak menjadi pemimpin ya. Dalam prosesnya itu harus dibicarakan, dan ada bobot-bobot yang berbeda di sini ya. Tapi ini ya, kalau dalam kaidah ma la yutraku kulluhu la yutraku jullu, sesuatu yang tidak ideal secara 100%, maka sebagian tidak boleh kita tinggalkan. Nah, itu dari ayat Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kita ikut berjamaah misalnya ya, ternyata kita masbuk baru rakaat terakhir, tahiyat akhir itu, maka sebisa mungkin kita tetap ikut walaupun sudah mau salam. Tidak boleh kita menunggu kemudian kita sholat sendiri. Nah, ini anjurannya nggak seperti itu. Walaupun hanya kita duduk tasyahud akhir, kita masbuk dan kita teruskan sendiri. Itu terjemahan daripada kaidah tadi. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau 100%, maka sebagian ini nggak boleh kita tinggalkan. Tadi saya katakan memang nggak ideal yang namanya tadi bobot suara antara orang soleh dan orang maksiat. Tetapi kalau kita tinggalkan konsep dan juga tidak terlibat, maka negara kita ini akan semakin amburadul dan kita tidak ikut terlibat di dalamnya, maka kita hanya menjadi objek saja pada akhirnya nanti ya. Ini sekedar untuk tambahan ya tentang masalah substansi dan juga kemasan ini. Pelajaran dari kisah yang kita sampaikan tadi ada beberapa poin. Pertama, apabila penduduk jahiliyah menolak kezaliman dengan fitrah mereka, seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi untuk menolaknya, tapi dengan landasan akidah. Sebab Islam benar-benar memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat zalim,
Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai fitrah, sehingga bukan hal yang aneh bila Rasulullah menegaskan arti penting perjanjian tersebut. Jadi mereka pada masa jahiliyah belum mengenal tentang masalah-masalah hak, ya, mereka dengan sisi alaminya seperti itu saja menolak kedzaliman, apalagi kita sebagai kaum muslimin yang sudah mengenal hidayah, mengenal kebaikan, maka harus kita tolak kedzaliman. Yang kedua, kerusakan yang tersebar dalam tatanan sosial atau masyarakat tidak berarti hilangnya seluruh kebaikan dan keluhuran budi pekerti di lingkungan tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh peristiwa Hilful Fudul ini. Penjelasannya, kota Mekah adalah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi oleh penyembahan berhala atau paganisme. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang disembah-sembah. Mereka juga terjadi banyak kezaliman, terjadi zina, riba, dan perkara lainnya yang merupakan sendi-sendi adat dan moral masyarakat jahiliyah. Hanya saja dalam komunitas yang seperti itu masih ada orang-orang yang menjunjung tinggi arti kehormatan dan harga diri, membenci kezaliman, dan tidak mendiamkan seorang pun untuk berbuat zalim. Demikianlah hakikat ini telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak atau makrimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Jadi akhlak yang sudah ada, yang baik tinggal disempurnakan. Adapun yang kurang baik maka diluruskan, ya. Yang ketiga, ada peran Az-Zubair bin Abdul Muthalib dalam kisah ini menunjukkan tingkat kehormatan tokoh keluarga Rasulullah dan keutamaan mereka atas lainnya dalam peristiwa ini. Maka cukuplah kehormatan dan kemuliaan bagi mereka dengan munculnya seorang utusan Allah Ta'ala dari kalangan mereka, yaitu Rasulullah itu, ya. Kemudian yang keempat, kisah ini mengindikasikan bahwa Islam membenarkan upaya pembelaan pada orang yang terzalimi dan menghalangi orang berbuat zalim. Itu dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Kalau dia, ini ada hadis yang maksudnya penjelasannya, kalau dia mazlum, terzalimi, kita menolong itu mudah implementasinya. Tapi kalau orang yang zalim, bagaimana cara kita menolongnya? Maka kata Rasulullah, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz-zulmi fa inna dzalika nasruhu. Jadi kalau orang yang zalim, cara kita menolongnya adalah kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Nah, itu caranya, ya, supaya, ya, kalau sekarang ini mohon maaf, ya, kita sedang proses perhitungan, ya, dan, ya, sudah banyak kita ketahui, ya, penggelembungan yang luar biasa, yang satu TPS di Bantul saja itu sampai ratusan ribu, ya, suara untuk 02. Ini kan sesuatu yang kedzaliman, ya. Maka kita perlu untuk melakukan, meluruskan, ya, dengan cara-cara kita, ya, supaya siapa yang punya hak itu kita kembalikan kepada yang berhak, ya. Amanah suara dari masyarakat itu betul-betul ditunaikan, tidak untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, ya. Nah, itulah yang bisa kita ambil pelajaran, ya, termasuk yang kelima ini, pemuda di zaman dulu sudah semangat ikut berperang. Ibnu Umar itu pernah berkata, Rasulullah pernah melihatku saat akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun, beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku mencapai 15 tahun, barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Jadi itulah semangat para pemuda pada zaman dahulu. Bukan semata-mata mereka ini kalau, ya, ada indikasi misalnya tidak boleh mengajarkan tentang materi-materi peperangan, ya, karena ini akan menjadikan pemuda atau generasi kita menjadi generasi yang radikal misalnya, atau ekstremis. Nah, saya kira ini kalimat-kalimat yang provokatif lah, ya, yang tidak pada tempatnya. Justru dengan pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan persoalan-persoalan kemiliteran ini akan memberikan
sifat rujulah, sifat kepeloporan dan keprajuritan kepada anak-anak kita. Yang laki-laki mereka punya keberanian menampilkan sisi kemandiriannya dan juga tanggung jawabnya. Jadi generasi yang betul-betul tertempa dengan ketegasan ya, dan itu nanti akan dibutuhkan pada masanya, bukan generasi yang lembek ataupun yang cengeng, yang mudah sekali untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang negatif ya, dari hiburan atau dari para tokoh-tokoh tertentu yang tidak bisa diambil contoh sebenarnya, tetapi ya karena media sosial saat ini sangat mudah diakses sehingga contoh-contoh negatif dari para tokoh-tokoh yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar itu gampang sekali ditiru oleh para generasi muda kita. Demikianlah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah perang Fijar dan perang atau Hilful Fudul. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa selalu meneladani sirah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.